dengan saya Febe Aitel dalam program Saya Bisa Sehat. Dahulu kala penjual bakso di Malang berkeliling menjajakan baksonya dengan dipikul, dan mereka menyajikannya biasanya dengan menjajakan keliling dengan bunyi-bunyi yang spesial, yaitu bunyinya tik-tok, tik-tok, tik. Kali ini saya akan membagikan resep bakso tahu tik-tok. Ini adalah resep permintaan dari Uli Saragi. Tapi sebelum kita mengolah, kita akan mendengarkan tip-tip kesehatan. Seorang dokter dan juga seorang profesor. Dokter ini adalah dokter spesialis dari gastroenterologi, mengadakan seminar, dan ini membahas tentang imun sistem. Dikatakan di situ 70-80% perkembangan sel imun kita bergantung dengan keseimbangan saluran cerna kita. Jadi apa itu saluran cerna? Kita akan pelajari hari ini. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari apa itu saluran cerna. Saluran cerna terdiri dari empat bagian. Satu di sekitar mulut sini. Ini saluran cerna yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di sini lambung. Orang bilang mah. Kemudian yang ketiga adalah usus halus. Ini usus halus. Yang keempat adalah usus besar. Ini usus besar. Ya. Meningkat, memanjang, menurun. Dan inilah adalah anus, di mana keluar fases di sini. Saya mulai menikmati makanan. Makanan dicerna melalui mulut, dikunyah dengan gigi, dan diolah, dicerna dengan air ludah. Ketika saya makan tadi, saya kunyah, selesai dikunyah, makanan sudah tercerna dengan baik. Dikunyah lama dengan air ludah. Kemudian makanan akan masuk melalui tenggorokan. Ini gambarnya. Ini tenggorokan masuk, kemudian turun dan akan masuk ke dalam lambung melalui sebuah pintu. Pintu akan terbuka secara otomatis. Pintu ini disebut sphincter. Dia akan terbuka, kemudian setelah makanan ditelan masuk ke dalam lambung, dia akan menutup secara otomatis, sehingga makanan yang sudah masuk di dalam lambung tidak akan keluar. Sama halnya dengan pencernaan di mulut, pencernaan di lambung juga memerlukan cairan. Di sini ada sekitar 35 juta jenis kelenjar atau cairan yang dikeluarkan oleh lambung untuk mencerna protein. Cairan di lambung untuk mengolah protein, untuk mencerna protein adalah bersifat asam. Asam yang normal untuk lambung kita adalah sekitar 1,5 sampai 3. Tidak boleh kurang dari itu, tidak boleh lebih. Makanan-makanan yang banyak mengandung lemak tinggi, protein yang tinggi, kemudian yang bumbu-bumbu merangsang akan menyebabkan asam lambung menjadi tinggi. Ketika asam lambung menjadi tinggi, kemungkinannya dia bisa membuka pintu sphincter di sini dan asam akan keluar melalui tenggorokan. Dan akan terasa asam di mulut, kemudian dada akan merasa panas dan sesak. Kemudian akan terjadi proses mencerna di lambung, sehingga seharusnya
lambung itu harus bersih dalam waktu 4-5 jam, jadi menjadi lebih panjang sekitar 8-12 jam. Bisa Anda bayangkan ketika pada malam hari jam 8 malam Anda menikmati burger dengan konsentrasi protein daging yang tinggi ditambah dengan keju, kemudian Anda menikmatinya jam 8 malam, kemudian jam 9 tidur, makanan itu masih dicerna di dalam lambung. Ketika Anda tidur, tubuh Anda beristirahat, tetapi lambung masih bekerja. Unsur-unsur protein yang terdapat di dalam olahan makanan yang mengandung telur, mengandung susu, daging, keju, dan lain-lain sejenisnya, itu memerlukan waktu cerna sekitar 4-12 jam. Jenis protein tumbuh-tumbuhan seperti kacang almond, kacang mente, biji-bijian sejenis itu memerlukan waktu cerna sekitar kurang dari 1 jam.
Baiklah orang bijak menambah ilmu, dan baiklah orang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Semoga kali ini tip-tip kesehatan tentang pencernaan akan membuat pedoman buat Anda dan saya dalam memilih dengan bijaksana untuk menyiapkan menu kita yang akan lebih berkualitas di dalam kesehatan kita. Terima kasih dan salam sehat.